warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas bab 3 terkait tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan good governance. Dan nanti dalam materi ini kita akan membahas mengenai hakikat good governance sendiri, kemudian pelaksanaan good governance, sampai nanti adalah peran serta masyarakat dalam mendukung good governance. Kita simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita nanti akan membahas terkait pelaksanaannya, kali ini kita bahas dulu terkait hakikat tata kelola pemerintahan yang baik terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya tata kelola pemerintahan yang baik menurut good governance itu? Mari kita simak ya. Nah, berikut ini adalah makna good governance menurut Bank Dunia atau World Bank, yaitu merupakan cara kekuasaan yang digunakan untuk mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Jadi, Bank Dunia itu mengemukakan bahwa sesungguhnya good governance itu kekuasaan untuk mengelola sumber daya sosial maupun ekonomi semata-mata untuk mengembangkan masyarakat. Nah, dalam melaksanakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, itu ada asas-asasnya. Berikut ini adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yaitu negara hukum itu mengutamakan landasan aturan perundang-undangan, kepatutan juga keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara tersebut. Kemudian asas yang kedua yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Jadi harus tertib, teratur, serasi, seimbang, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada asas kepentingan umum, yaitu yang mendahulukan kesejahteraan umum, ya dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk tahu, untuk bisa melihat informasi-informasi itu dengan benar, dengan jujur, dan tidak ada diskriminasi. Itulah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, selain 4 tadi masih ada asas-asas umum pemerintahan yang baik berikut. Yang pertama ada asas proporsional, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negaranya. Kemudian yang selanjutnya ada asas profesionalitas yang mengutamakan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pekerjaannya tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada asas akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, atas apa yang menjadi keputusan dan kebijakannya itu harus bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berikut ini mengenai karakteristik good governance. Yang pertama ada partisipasi masyarakatnya. Jadi, semua warga negara di dalam negara tersebut itu punya peluang, punya suara dalam pengambilan keputusan. Kemudian, tegaknya supremasi hukum, yang artinya hukum itu berlaku untuk semuanya tanpa pandang bulu dan adil dilakukannya. Kemudian yang ketiga ada transparansi, yaitu masyarakat itu diberikan hak untuk memperoleh informasinya yang bisa diakses dengan benar, jujur, tidak ada diskriminasi dari berbagai pihak. Kemudian ada peduli dan stakeholder. Dalam hal ini yaitu lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga pelayan masyarakat itu melayani pihak-pihak yang berkepentingan dengan baik. Kemudian berorientasi pada konsensus, yaitu pemerintahan itu menjembatani kepentingan masyarakat berdasarkan konsensus atau kesepakatan-kesepakatan bersama. Kemudian ada kesetaraan, bahwa warga masyarakat itu punya peluang yang sama, punya kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Nah, kemudian ada 3 lagi karakteristik good governance, ada efektivitas dan efisiensi. Maksudnya adalah dalam proses pemerintahan ini membuahkan hasil itu efektif dan juga mengoptimalkan sumber daya yang ada itu efisiensi.
Kemudian akuntabilitas tadi sudah kita bahas, yaitu bertanggung jawab atas kinerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir itu visi strategis, yaitu tentang para pemimpin itu memiliki perspektif yang jauh dan luas serta peka terhadap apa yang nanti akan terjadi ke depannya untuk perkembangan pemerintahannya. Itu visi strategis. Nah, itu tadi 9 karakteristik good governance. Kemudian setelah tahu makna good governance, bagaimana asas-asasnya, kemudian karakteristiknya. Nah, kita akan membahas terkait implementasinya atau pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik itu seperti apa. Nah, pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih. Bersih dalam hal ini yaitu bersih terbebas dari KKN. KKN itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme, itu udah nggak ada. Itu nanti akan ada muncul pemerintahan yang baik. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih tersebut, pemerintah itu harus punya moral yang baik dan juga proaktif dalam hal check and balances gitu. Jadi saling memantau, saling mengkontrol, saling mengawasi, itu check and balances. Nah, itu prinsipnya. Selain tadi ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk menuju pemerintahan yang baik, good governance itu akan bermakna bila keberadaannya itu ditopang oleh lembaga publik lainnya. Ya, ada negara. Dengan negara itu menyediakan perlindungan hak dan kewajiban masyarakatnya, menyediakan peraturan perundang-undangannya, kayak gitu. Kemudian sektor swasta. Sektor swasta itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian mendukung sistem CSR kayak gitu. Kemudian yang ketiga masyarakat madani, artinya masyarakat itu madani berusaha untuk memperbaiki kesejahteraannya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian dari pelaksanaannya tadi, terus masyarakat bisa melakukan apa? Peran apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance tadi? Nah, ini adalah peran masyarakat yang bisa dilakukan. Tata kelola pemerintahan yang baik itu merupakan rangkaian tindakan atau prosedur dalam menjalankan negara sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, untuk itulah maka rakyat tidak boleh diam diri atau hanya diem, nggak ada kerjaan apa-apa, hanya sebagai objek aja, tetapi harus menjadi subjek, artinya berperan. Nah, apa peran masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik? Bisa menjadi pengawas. Maksudnya menjadi pengawas seperti apa? Jika pemerintah melakukan suatu kebijakan, melakukan suatu keputusan, kita bisa mengkritisi sebagai masyarakat. Kita bisa mengawasi kebijakan itu benar nggak? Kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturannya enggak? Seperti itu. Itu yang bisa dilakukan masyarakat. Jadinya kita jangan diam aja, jangan apatis, tetapi harus proaktif. Nah, itu tadi tayangan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Semoga bisa membantu kalian belajar dan bermanfaat bagi semuanya. Jika masih ada pertanyaan yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau chat pribadi. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.